WFH atau work from home alias kerja dari rumah katanya sebuah privilege. Kita tidak perlu lagi mengikuti rapat atau belajar di kampus dan juga sekolah atau mengerjakan tugas di kantor. Karena semua bisa dilakukan secara online di rumah. Karena semuanya berada di rumah, sampai-sampai WFH ini membuat kita tidak ada lagi waktu untuk tidak bekerja. Padahal rasanya sulit untuk menjadi produktif ketika harus bekerja di rumah yang seharusnya menjadi tempat untuk beristirahat. Akan tetapi, kita tidak memiliki pilihan lain. Akibatnya, WFH kini mengganggu rutinitas kita dan melahirkan banyak kebiasaan buruk yang tentu saja bisa untuk mempengaruhi kondisi kesehatan baik secara fisik maupun mental. Di masa pra-pandemi mungkin sebagian besar kita tidak pernah melewatkan sarapan di pagi hari, entah untuk hanya memakan sebuah roti ataupun buah. Namun karena rapat dadakan atau pekerjaan rumah yang menumpuk, hal ini membuat kita tidak dapat mengatur waktu makan. Jika jarak antara waktu makan pagi dan makan siang terlalu jauh, atau asupan makanan kita tidak memenuhi kebutuhan tubuh, kita tidak memperoleh nutrisi dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, sistem pencernaan dapat terganggu. Hal ini juga didukung oleh fakta dari The Guardian yang mengungkapkan bahwa pola makan yang buruk membunuh lebih banyak orang secara global daripada tembakau. Bahkan, para peneliti mengungkapkan bahwa 11 juta kematian di seluruh dunia terkait dengan pola makan yang buruk. Di lain pihak, pandemi terasa berat bagi sebagian besar orang dan menyebabkan kita kesulitan untuk tidur. Hal ini terjadi karena stres akibat pandemi. Ditambah lagi beban pekerjaan yang semakin berat, yang tentunya membuat kita tidak dapat mengatur siklus tidur yang tepat. Oke, kirim revisinya besok ya. Padahal mungkin beberapa kasus, hari tersebut merupakan hari libur. Namun, karena situasi WFH yang seakan-akan tanpa batas, kini baik kerja hari libur maupun hari biasa sama sekali tidak memiliki perbedaan. Intinya, kan lagi WFH. Satu lagi fakta menarik terkait dengan pandemi bahwa ternyata meskipun sekarang statusnya pandemi, jumlah perokok yang ada di Indonesia jumlahnya tidak berkurang. Bahkan peneliti PKJS mengungkapkan bahwa intensitas perokok bagi kalangan keluarga berpendapatan rendah yang notabene-nya terdampak pandemi COVID-19 tidak berkurang. Selain dengan pola hidup sehat, ada yang menarik tentang pandemi ketika kita berbicara mengenai kesehatan, yaitu faktor yang membuat tingkat produktivitas masyarakat menurun, yaitu kecanduan smartphone. Bu, Pak, izin off cam ya, soalnya sinyal jelek, kuota habis, mau ngambil paket, kamera rusak, dan banyak sekali alasan-alasan yang muncul. Tidur bentar kali ya, kan WFH. Tidur bentar atau liburan, main IG dulu kali ya, kan WFH. Wah, kayaknya seru deh nonton film ini. Nonton dulu kali ya, kan WFH. Dan berbagai dinamika lainnya. Bahkan menurut para ahli, hal ini justru bisa menyebabkan kita mengalami suatu kecanduan yang bisa menyebabkan efek euforia. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, kecanduan akibat gadget dapat mengubah zat kimia yang ada di otak yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan juga perilaku seseorang. Dan kalau kerjanya nggak selesai, bahkan pandemi yang disalahkan. Pandemi pengen ke kantor lah, bosan WFH lah. Padahal sebenarnya kebiasaan buruk lahir karena kita sendiri yang menciptakannya. Berdasarkan survei yang sudah dilakukan, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pola hidup ataupun kebiasaan yang buruk karena mereka tidak tahu ataupun tidak sadar akan bahaya yang akan menanti di masa depan. Situman adalah aplikasi yang tepat untuk membantu masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tersebut dan mengubahnya menjadi kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, Situman hadir sebagai personal assistant yang akan selalu memberikan peringatan dan juga mengingatkan pengguna untuk hidup lebih sehat. Situman hadir untuk menyelesaikan berbagai kebiasaan yang buruk yang paling banyak terjadi di masyarakat Indonesia. Di antaranya kebiasaan merokok, kemudian begadang, kecanduan main gadget, dan yang terakhir makan tidak teratur. Tahapan pertama yang dapat dilakukan oleh pengguna untuk menggunakan aplikasi Situman adalah mengisi form survei sesuai dengan kebiasaan buruk yang mereka alami. Dengan begitu, Situman akan dapat mengkalkulasi secara otomatis hasil data yang sudah diinputkan sebelumnya untuk menjadikan alarm pengingat kepada pengguna. Selain itu, Situman juga memiliki daily mission yang sangat mudah dan juga bermanfaat bagi pengguna. Daily mission ini bertujuan agar pengguna dapat merasa lebih senang ketika menghilangkan kebiasaan tersebut melalui fitur gamifikasi. Kemudian tidak sampai di sana, Situman juga memberikan hadiah merchandise kepada para pengguna premium jika berhasil lepas dari kebiasaan buruk mereka. Dengan begitu, Situman dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat di masa yang akan mendatang, khususnya di masa new normal ini.